Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pola candlestick yang bernama Tweezer Bottoms. Apa itu Tweezer Bottoms? Perhatikan gambar di layar ini ya. Tweezer bottom adalah pola pembalikan arah ya dari downtrend ke uptrend atau dari bearish ke bullish. Nah, perhatikan yang dilingkari merah ini ya. Yang dilingkari merah ini adalah salah satu bentuk tweezer bottom ya. Jadi yang menjadi ciri khas dari tweezer bottom ini adalah yang pertama ya. Yang pertama dia harus terdiri dari dua candle. Nah, dua candle ini terjadi setelah downtrend atau bearish seperti ini. Jadi sebelumnya itu harus ada penurunan seperti ini. Lalu kemudian terjadilah dua candle ya. Terjadi dua candle, yang satu candlenya itu bearish, yang satu candlenya bullish seperti itu. Nah, yang menarik adalah tweezer bottom ini mempunyai harga low yang sama ya. Perhatikan dia yang candle yang pertama itu dia turun terus naik gitu ya, low-nya di sini. Lalu dia dari sini dia turun terus naik ke atas akhirnya bullish. Tapi low-nya ini sama. Jadi membentuk dua harga low yang sama. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan tweezer bottoms ya. Ada bentuknya tweezer bottom ini nggak harus seperti ini, ada banyak bentuknya. Jadi misalnya seperti ini ya, ada yang bentuknya seperti ini, perhatikan yang di layar ya. Lalu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, bentuk-bentuk ini itu bisa disupport dengan candlestick pattern yang lain. Misalkan kalau semacam ini kan kita bisa menganalogikan bahwa dia itu semacam bullish harami seperti itu kan, misalnya seperti itu. Atau jika terjadi kebalikannya, yang merah ini yang bullish ini lebih besar daripada yang bearish, maka kadang bisa digunakan untuk semacam diidentifikasikan sebagai bullish engulfing dan lain sebagainya seperti itu. Tapi intinya apa? Intinya terdiri dari dua candle ya, berada pada downtrend dan harga low-nya sama. Perhatikan, ini jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4. Ini dua mereka semuanya ini adalah tweezer bottom ya, dan semuanya sama, yaitu harga low-nya sama seperti itu. Dan candle ini itu tidak akan akurat jika tidak ada konfirmasi. Jadi jika terjadi tweezer bottom seperti ini, maka rekan-rekan semua harus menunggu konfirmasi. Jadi harus diikuti oleh candle setelahnya ya. Pastikan candle setelahnya itu lebih menutup di atas harga high yang candle pertama itu ya. Jadi harus breakout ke atas gitu, seperti itu. Jadi dari sini terus naik di atas candle yang pertama itu pastikan itu terjadi, karena kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi pelanjutan tren ke bawah seperti itu. Nah, kita akan mulai ya untuk melihat contohnya ya. Ini contoh yang pertama, tweezer bottom ya. Dia dari sini dia turun terus. Nah, lalu kemudian muncul dua candle dengan harga low yang sama ya, dua harga yang sama. Nah, ini menarik, candle bullishnya itu lebih tinggi daripada candle bearishnya. Nah, ini jadi sekaligus konfirmasi ya, bahwa hari esok kemungkinan besar akan lanjut ke atas gitu. Tapi
kita harus melihat candle ketiga dulu. Nah, candle ketiga ini adalah candle doji ya, semacam candle doji kecil kayak gini. Nah, itu sebenarnya pada awalnya kita melihat ya, trader mungkin melihat adanya suatu keraguan-keraguan, tapi ketika volume dari candle doji ini menurun atau kecil seperti itu maka itu adalah pertanda bahwa akan ada bullish yang cukup besar di kemudian hari, dan itu ternyata benar terjadi. Jadi jangan langsung beli di sini di dua candle ini, jangan, tapi beli ketika candle ketiga itu akan terlihat ya. Secara psikologis rekan-rekan harus memperhatikan kondisi bid dan offer pada pasar seperti itu. Nah, candle doji ini memperingatkan, candle doji dengan volume yang kecil ini bisa jadi adalah sebuah peringatan bahwa akan terjadi kelanjutan tren ke atas seperti itu. Nah, ini terjadi ke atas seperti itu. Baik, lalu kemudian ke contoh yang kedua. Nah, ini terjadi tweezer bottom di sini. Jadi dari sini dia turun terus. Nah, di sini ada dua candle lagi-lagi bentuknya mirip sama ya. Jadi ini ada candle merah ke bawah, lalu candle positif ke atas yang melebihi candle ini, dan ini menjadi bullish engulfing ya, bisa dibilang kayak gitu, semacam itu. Nah, lalu kemudian hari kedua ternyata doji ya, doji. Lalu kemudian, nah ini adalah saat yang tepat untuk beli sebenarnya. Nah, setelah itu dia lanjut naik seperti itu. Ini ada contoh lagi ya. Dia turun lalu kemudian buka seperti ini. Nah, buka seperti ini, candle keduanya itu masih lebih rendah ya, bodinya lebih rendah dari pembukaan candle sebelumnya. Nah, ini sebaiknya memang jangan beli ya. Jadi kalau tweezer bottom terjadi itu bukan waktunya beli, tapi lihat dulu candle berikutnya. Nah, di candle berikutnya itu dia sempat open gap up lalu naik, open gap up besar sekali ya, lalu naik sedikit terus turun gitu, lalu kemudian dia naik lagi seperti itu, akhirnya dibuka positif. Nah, mungkin sebagian trader akan mulai kebingungan, nah ini kok hari ketiga kok semacam ini. Nah, seperti itu, hari ketiga kok semacam ini. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan adalah menunggu hari berikutnya. Menunggu hari berikutnya ternyata muncul candle doji seperti ini. Nah, yang jelas tidak membuat lower low. Nah, karena tidak membuat lower low, maka kemungkinan besar itu akan terjadi kelanjutan tren. Maka di sini kita bisa beli, terus akhirnya naik ke atas seperti itu dan lanjut uptrendnya seperti itu ya. Nah, ini contoh paling terakhir ini yang menarik ya. Jadi di sini ada tweezer bottom di sini ya. Lalu kemudian candle ketiga ini mengkonfirmasi ya, karena break harga high candle pertama ya. Kita bisa beli di sini, setelah naik terus turun, terus dia naik lagi seperti itu. Jadi bisa diperhatikan seperti itu. Nah, tapi ternyata dia bisa naik lagi karena candle ketiga sudah mengkonfirmasi. Nah, sedangkan di sini ya ada tweezer bottom yang kedua, dia candle ketiga ini nggak mengkonfirmasi, penutupannya itu malah di bawah penutupan candle kedua ya, artinya dia nggak jadi breakout. Jadi candle ketiga karena sudah dinyatakan bahwa itu gagal break ke atas dari penutupannya tidak bisa positif, maka ya sudah, jangan dibeli. Nah, akhirnya terjadi sideways, lalu kemudian malah lanjut turun. Nah, ini adalah seni dalam menggunakan tweezer bottom ya. Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui ya tentang tweezer bottom ini. Tweezer bottom ini bisa digunakan ya, digunakan dengan petunjuk indikator-indikator lain, misalkan stochastic slow atau RSI atau MFI
ya. Money flow index itu juga bagus ketika tweezer bottom ini berada di paling bawah, lalu MFI itu juga ada di oversold gitu, seperti itu, maka dia akan bisa mengkonfirmasi lebih baik lagi bahwa di hari kemudian akan terjadi pembalikan arah ke arah bullish yang cukup menarik untuk disimak, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya cara menggunakan tweezer bottom ini ya. Sekali lagi perlu candle konfirmasi di berikutnya dan bisa disandingkan dengan indikator volatilitas yang lain, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di materi selanjutnya.